قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita hantarkan keharibaan Allah Rabbul Alamin atas inayah, taufik dan hidayah kita hari ini dengan izin Allah Jalla wa'ala sudah memasuki Syahrul Karim Sya'ban yang disebutkan oleh baginda Rasul, yataghafalu anhun nas, bulan yang sering orang lalai terhadap bulan Sya'ban. Kita berlebihan untuk Rajab, kemudian menanti datangnya Ramadan, maka Sya'ban ini terabaikan. Padahal baginda Rasul kita ketika sudah memasuki Sya'ban, ibadah beliau itu makin jauh beliau tingkatkan, bahkan melebihi Rajab. Usamah ibnu Zaid mengatakan, ya Rasulullah, tidak pernah kami melihat engkau berpuasa dalam bulan selain bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Baginda Rasul kita mengatakan, dzaka syahrun turfa'u fihil a'malu ilallah. Ini bulan amal kita itu dinaikkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku ingin, kata Rasul, ketika amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Kita juga ingin jamaah kaum muslimin, ketika amal kita diangkat dalam kondisi kita menuntut ilmu, dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Di antara kekhususan bulan ini jamaah kaum muslimin, ini bulan yang tertuntut orang Islam itu merealisasikan kemurnian tauhidnya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dan turuknya banyak dari baginda Rasul, Allah akan melihat di malam pertengahan Sya'ban semua hambanya. Kemudian Rabb kita mengatakan, faqad ghafartu lahum, semua aku ampuni, illa musyrik, kecuali mereka pelaku kesyirikan, atau musyahid, atau orang yang punya dalam dadanya permusuhan untuk saudara muslimnya. Ini bulan kita merealisasikan tauhid.
menjauhkan semua bentuk kesyirikan, memurnikan la ilaha illallah. Ini nikmat yang luar biasa jamaah kaum muslimin. Di saat para sahabat baginda Rasul untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka berisiko ditumpahkan darahnya, beresiko dirampas harta bendanya, beresiko berpisah dengan keluarga terdekatnya. Tapi kita hidup di zaman yang la ilaha illallah itu bisa kita tegakkan. Alhamdulillah. Maka syukur terhadap ilmu itu dengan mengamalkan ilmu, dan syukur terhadap amal kita terhadap ilmu itu dengan terus belajar menuntut ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun sedikit pembahasannya, mungkin karena faktor sudah 2 minggu kosong, mungkin banyak jamaah yang luput. Sedikit saya ulangi temanya, yaitu pembahasan ma yantafi'u bihi al-mayyitu. Apa saja yang bermanfaat untuk si mayit setelah wafatnya. Ini selalu kita jadikan sebagai iktibar hati kita. La wazir wala waziratun wizra ukhra. Kita tidak punya beban atas dosa orang lain, dan kita tidak punya kebaikan dari kebaikan orang lain. Itu hukum asalnya. Tapi rahmat Allah Ta'ala, rupanya Allah kehendaki untuk umat Muhammad, Allah berikan untuk mereka beberapa celah yang menjadikan mereka setelah wafat tapi masih meraih kebaikan dari apa yang pernah mereka lakukan. Di antara perkara ini jamaah kaum muslimin, lahirlah 3 kelompok kaum muslimin. Yang satu ekstrimnya ke kanan. Semua yang dilakukan oleh orang yang hidup itu bisa sampai kepada si mayit, tanpa dalil, tanpa sandaran keilmuan, tanpa nas dan dalil dari wahyunya Allah, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kita bukan kelompok seperti itu juga. Ada kelompok yang kedua, yang ekstrimnya ke kiri, mensapu hantru ke mayit. Nggak ada yang sampai. Anda kalau butuh pahala ya amalkan. Umur umat ini pendek, kemarin kita sebutkan di khutbah, 60 sampai 70 kata Rasul. Tapi umat ini Allah berkahi dengan banyak musim al-khairat, terminal-terminal kebaikan yang dilipat gandakan, yang menjadikan derajat Anda itu cepat naik di mata Allah. Salah satu musim kebaikan itu seperti Sya'ban ini. Itu kelompok yang kedua. Mereka mengatakan yang sampai itu apa yang dia lakukan selama dia masih hidup. Ketika dia sudah wafat, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini terlalu ekstrim juga. Tariqatus salafi aslam wa ahkam. Cara para ulama dari generasi salafus saleh, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, para a'immah madhab yang 4, itu cara paling selamat dan cara paling bijak. Dan itu yang saya yakini. Yang Rasul katakan sampai. Karena ini pembahasan wahyu gaib. Yang Rasul tidak katakan itu sampai atau tidak sampai, atau wakaf. Saya berhenti, tidak mengatakan sampai, tidak mengatakan tidak sampai. Walaupun saya tahu rahmat dan kasih sayang Allah luar biasa luas, tapi ini perkara gaib.
Dan ini yang menarik jamaah kaum muslimin, ini sedikit dari pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir yang menukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kita akhiri pembahasan ini dan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ayat itu. Orang cuma mendapatkan apa yang ia usahakan. An-Najmu 39. Wa min hadhil ayat karimah, Imam An-Nawawi mengatakan dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i menggali dasar dalil qiraah la yasil ihda sawabiha ilal mautah. Ini pernyataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bisa dirujuk kembali. Baca Quran itu tidak sampai ke si mayit. Ini bukan dari saya ya. Kalau saya tidak berani mengatakan tidak sampai, saya tawakaf. Saya diam, tidak mengomentari karena ini perkara gaib yang kita tidak punya dasar keilmuan. Tapi ini pernyataan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, dan seperti itu kita dapati dalam banyak kitabnya Asy-Syafi'i seperti misalnya. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena itu bukan amalan mereka, bukan usaha mereka. Selalu kita katakan Imam Syafi'i, ayat itu dalil mutlak bagi beliau, enggak ada yang sampai-sampai. Baca Quran tidak sampai, Pak. Itu pandangan Asy-Syafi'i rahimahullah. Walihadza lam yandub ilaihi Rasulullah ummatahu wala hathahum alaihi. Kata Imam An-Nawawi, oleh karena itu kita dapati baginda Rasul tidak pernah menyuruh umatnya membaca Quran untuk si mayit. Ini kembali nanti bisa ditelusuri tafsir Ibnu Katsir. Wala arsyadahum ilaihi bin nassin wala iman. Tidak ada petunjuk nas. Rasul pernah menyuruh, bahkan terindikasi menyuruh saja tidak ada. Nas yang sharih jelas tidak ada, yang terindikasi Rasul suruh saja, kata Imam An-Nawawi, itu tidak kita dapatkan. Kemudian beliau mengatakan walam yangkul dzalika an ahadin minas sahabah. Kemudian kita tidak pernah mendapati itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Ada kalimat menarik, beliau melanjutkan, walau kana khairan lasabaquna ilaih. Ini poin paling penting, Pak. Kalau perkara itu kebaikan, maka mereka orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu. Kita tahu sahabat Rasul. Kalau itu pembahasan ketaatan, sahabat Rasul bukan berjalan di atas ketaatan, lari, Pak. Kalau itu perkara syurgawi, sahabat Rasul itu orang yang lari untuk syurga itu, Pak. Syekh Albani mengatakan para sahabat Rasulullah kita tidak mampu mengajar mereka, mereka lari di atas jalan hidayah, sedangkan kita di atas jalan petunjuk itu hanya merangkak seperti kura-kura, Pak. Ini Syaban, dah 6 Syaban, mesti golongan dah puasa, Pak. Baca Quran pun belum, sedekah pun belum. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu kebaikan tentang perihal membaca Quran tadi untuk si mayit, maka mereka orang yang pertama kali melakukannya. Jangan tunggu orang lain baca, Pak. Baca sendiri dulu. Iqra wartaqi
fa inna manzilataka akhir ma qara'ta minal Quran. Itu nanti di padang mahsyar Allah minta kita, kamu baca Quranmu, baca mushafmu, derajatmu itu berhenti di mana kamu berhenti membaca ketika di dunia. Baik, pernah kau baca lima. Kalau kita lihat ini pernyataan para ulama, mengharap dari orang saya rasa bukan waktunya lagi. Hari ini ada jamaah kaum muslimin di luar, tingkat salat saja kan nanti bisa difidyahkan, nanti bisa dilakukan oleh orang, nanti bisa dibayar oleh orang. Kalau ini pernyataan ulama itu, katakan saja ini para ulama berselisih, tapi yang pasti kita tidak bisa memastikan kebaikan itu sampai. Maka lakukan, Pak. Manfaatkan musim khairat. Ini musim kebaikan, Pak, musim kebaikan. Berlanjut selesai Sya'ban, nanti lanjut Ramadan. Dikasih jeda itu Syawal. Syawal artinya nambah, tambah lagi kebaikan dalam bentuk yang lain. Nanti masuk lagi bulan haram. Begitu nikmat Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat musim kebaikan itu? Jadi nggak ada cerita mengharap orang lain. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan mengatakan, ini seperti kaidah-kaidah penting yang seharusnya menjadi kaidah bagi muslim dalam perihal ibadahnya kepada Tuhannya. Kalau itu kebaikan, kata beliau, para sahabat Rasul itu orang yang pertama kali gigih untuk kebaikan itu. Ini secara tidak langsung maksud pernyataannya, kalau yang kita lakukan itu tidak dikategorikan sebagai ibadah yang bernilai kebaikan. Wababul qurbati yuktasaru fihi 'alan nusus. Bab ibadah itu berhenti di mana ada nas wahyu dari Allah dan Rasul. Ini bab ibadah, Pak. Kalau muamalah lain lagi ceritanya. Ini bab ibadah, berhenti di situ ada nas. Saya akan mempertanggungjawabkan ibadah saya di hadapan Rabb saya Allah. Anda juga seperti itu. Jadi ketika Anda diminta pertanggungjawabkan ibadah Anda di hadapan Allah, apa yang hendak Anda katakan? Dengan ibadah yang sama sekali kita tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk untuk ibadah itu. Nah, kita tidak ada masalah kalau Anda menganggap ini khilafiyah. Tapi tidak ada khilafiyah untuk pahala baca Quran yang dibayar. Itu nggak ada khilaf. Itu pasti tidak sampai. Khilafiyah itu, kata para ulama, di pembahasan tatawwu'. Dia beribadah karena Allah, kemudian pahala yang sudah dia miliki diberikan kepada orang lain. Itu yang khilafiyah. Tapi kalau dia dibayar untuk baca Quran itu, ya ini bukan bab tatawwu', Pak. Saya mohon maaf kalau sekiranya saya yang baca Quran, saya pun tidak yakin kalau saya sudah dapat pahala, Pak. Gimana kirim ke GoP? Ini bagaimana kalau sekiranya saya dibayar untuk itu? Ya, ini jamaah kaum muslimin pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan kita tahu dalam pembahasan ini madhab Syafi'i itu paling keras, paling ketat. Ini tunggu-tunggu kita harus pindah madhab. Hambali itu lebih lapang, baca Quran sampai, ini sampai, kurubat yang sifatnya harta semuanya sampai. Kalau Syafi'i ketat.
Imam Syafi'i berulang kali berdalil dengan ayat yang sama, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Kalau ormas yang saya lihat di Indonesia yang hampir dalam pembahasan ini itu tulen mengadopsi pandangan Syafi'i, itu Muhammadiyah, Pak. Saya pernah debat panjang itu juga dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Ada hal yang saya yakini sampai, mereka meyakini tidak sampai. Saya meyakini sampai atas dasar dalil tadi. Ya, itu pandangan Syafi'i, Pak. Wala yutasarraf fihi bi anwa'i al-aqyisati wal ara. Pembahasan ibadah ini tidak bisa digunakan analogi dan pendapat-pendapat semata tanpa wahyu, Pak. Nah, di situ titiknya. Nanti bisa dirujuk kembali tafsir Imam Ibnu Katsir jilid ke-7 halaman 465. Dan begitu pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i seperti yang sudah sering kita nukilkan, termasuk di dalam jilid ke-4 126. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan. Ini turunan atau subbab dari hukum yang berkaitan dengan mayit dan kuburan. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Pengarang kitab kita mengatakan babu maja'a fin niyahati 'alal mayyit. Bab atau pembahasan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang hukum an-niyahah. Di dalam katanya yang punya judul malamnya Ustaz, niyahah, pun niyahahnya Ustaz. Berarti ben tulis judul lain dengar lain. Niyahah itu meratapi kematian. Meratapi. Rasul mengatakan dalam satu kasus kematian, para sahabatnya yang sudah bercucuran air mata, hati mereka sedih. Rasul kita mengatakan Allah tidak menghisap kalian atas air mata. Ya, klik juga nama masalah. Allah tidak menghisap kalian atas hati yang sedih, tapi Allah menghisap kalian atas ini, ditunjuk lidahnya. Jadi kesimpulan apa arti niyahah? Kalau Anda sudah menggunakan lisan, itu sudah kategori niyahah. Maka ini lisannya paling penting. Kalau meratapi menggunakan lisan, itu sudah kategori niyahah. Bab yang luas, banyak sekali subbab di dalamnya. La'ana Rasul dalam hadis, baginda Rasul melaknat as-saliqah, wanita yang mengeraskan suaranya ketika meratapi kematian. Nangis dia, keluar dari mulutnya ratapan-ratapan. Itu terlaknat dalam hadis Rasulullah. Wal haliqah, Rasul juga melaknat wanita. Ini kenapa semuanya wanita, Pak? Karena pembahasan niyahah ini hampir kebanyakan pelakunya itu para bunda kita yang ada di belakang. Lemahnya hati mereka dalam menghadapi musibah, cepatnya mereka menggunakan perasaan. Tapi kalau kita laki-laki melakukan hal yang sama, masuk ke dalam hadis, bahkan justru lebih masuk. Wal haliqah, wanita yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah.
Wasyaqah, wanita yang menarik bajunya, mohon maaf, baju bagian dadanya, dan merobek bajunya dan pakaiannya ketika tertimpa musibah. Ini semua bentuk yang disebutkan menunjukkan hilangnya rasa sabar pada diri si wanita. Mungkin zaman sekarang beda lagi, Pak. Walaupun beda, masuk ke niyahah yang diharamkan. Ada yang bertanya, Ustadz, istri ketika tertimpa musibah nggak ada potong-potong rambut, nggak ada cukur-cukur ini itu. Yang ada cuma dia mengantuk-ngantuk kepalanya diantuk ke dinding. Itu niyahah juga, Pak. Ngantuk. Dia nggak ada ini, tapi barang-barang di rumah semuanya dihancurkan. Jadi pecah belah di rumah itu betul-betul pecah, Pak. Niyahah juga. Kalau kita merujuk tradisi jahiliyah, ketika ada yang wafat, tentunya yang wafat ini orang yang dipandang. Karena tradisi jahiliyah ketika orang tidak dipandang, dia tidak akan dipedulikan baik dalam kondisi hidup atau mati. Wanita akan keluar ke pojok atau sudut kampung. Mutapat, wanita-wanita itu akan mengenakan baju hitam dan pakaian hitam. Hitam, sepanjang jalan dari pojok kampung ke rumah duka, mereka dalam kondisi menangis dan meratapi si mayit sampai ke rumah duka. Di rumah duka akan bangun nanti satu penyair mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum selama hidup. Nyotungku fulan, beliau dulu tokoh ini, beliau itu, prestasi beliau ini itu. Disebutkan itu risah. Setelah itu disebutkan, kumpulan mereka itu ratapan, tangisan, bahkan diiringi dengan rebana. Mereka akan makan-makan, Pak. Makan-makan. Nah, akan duri itu, Pak. Semua yang kita sebutkan tadi itu praktek niyahah jahiliyah. Rasul kita mengatakan arba' fi ummati wa hunna min umuri al-jahiliyati. 4 perkara di umatku, kita sudah sebutkan hadis ini, dan itu bagian dari warisan jahiliyah. Padahal dakwah Rasul itu datang untuk memerangi jahiliyah. At-ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab wal istisqa'u bin nujumi wan niyahah. Membanggakan keturunan, mencela keturunan orang, kemudian meminta hujan dari bintang-bintang di langit, kemudian niyahah. Niyahah. Alhamdulillah umat ini kalau kita buka dari sisi sejarah umat Muhammad, meninggalnya Rasul, para sahabat tidak ada yang melakukan praktek niyahah. Ujung generasi sahabat, ada satu orang itu dari Kufah, Qaradah namanya, dia orang yang pertama kali dilakukan atas jenazahnya praktek niyahah. Para ulama berselisih apakah atas dasar permintaannya selama hidup atau itu dilakukan memang inisiatif keluarganya setelah dia wafat. Yang jelas para sahabat masih hidup. Bangun sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan hadisnya, Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah berlepas diri dari itu. Kemudian disebutkan an-niyahah. Kalau kalian melakukan yang seperti ini, aku berlepas diri dari kalian. Artinya kalian bukan lagi umat Muhammad. Dosanya besar. Niyahah itu dosa besar. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa
Dosanya itu meningkat, masuk ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Maka azabnya besar sekali dalam hadis baginda Rasul. An-naihah illam tatub, kata Rasul dalam hadis Ibnu Majah. Ini pesan Rasulullah untuk para bunda kita. Itu yang meratapi kematian, kalau dia tidak sempat bertobat sehingga dia wafat, besok di hari kiamat Allah akan mengenakan untuk pakaiannya sarabil min kitmir, pakaian dari tembaga yang sudah dicairkan. Itu azab untuk wanita yang meratapi mayit. Maka bapak-bapak ini dan ibu-ibu juga demikian, sebelum wafat titipkan pesan, titipkan wasiat. Aku wafat jangan diratapi, aku wafat jangan dilakukan ini itu, jangan dilakukan ini itu, supaya kita berlepas diri dari kewajiban kita di hadapan Allah. Karena dalam hadis Mughirah ibnu Syu'bah, man niha alaihi, orang yang keluarganya itu melakukan niyahah atas kematiannya, dia diazab atas niyahah keluarganya. Dia kena juga azab. Kenapa dia kena azab? Dia tidak melakukan. Dia kepala keluarga yang seharusnya memastikan keluarganya sepeninggalannya tidak melakukan apa yang sudah Rasul haramkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan juga kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.